Rainforests, ecological marvels, millions of years in the making. Rainforests provide water, food, and livelihoods for billions of people around the world. They contain a staggering diversity of life. They create the oxygen we breathe and regulate our climate. They are our life support system. But rainforests are at grave risk. Every second of every day, an irreplaceable rainforest the size of a football field is destroyed. Powerful economic and political interests are driving their destruction to produce beef, palm oil, and paper, wiping out countless species from existence, marginalizing the poor and deepening inequality, threatening the survival of indigenous communities, and destroying the best solution for climate change that we have. But there is still hope, where a different future awaits us, where faith unites us to make rainforests a shared spiritual priority, where we teach our communities that rainforests are a sacred trust, where we feed a growing planet without converting rainforests, where we work with companies to ensure their products are deforestation-free, and where we make sure that governments protect forests and the rights of indigenous peoples. This is the future where we do what is right. But we need to come together, affirm that protecting rainforests is a moral responsibility for all people of faith, mobilize a movement built on the values we share across our religions and spiritual traditions, stewardship of the earth and care for creation, a respect for human rights and human dignity, social and economic justice. The Interfaith Rainforest Initiative is doing just that, from the Amazon to the Congo Basin to the forests of Southeast Asia, rallying faith communities to act. We must end deforestation because her life depends on it. His life depends on it. Their future depends on it. We all depend on it. Hutan Indonesia adalah keajaiban. Hutan Indonesia adalah keajaiban penciptaan Tuhan. Rumah bagi spesies unik. Mereka dihancurkan di depan mata kita untuk agribisnis, untuk penebangan industri, untuk minyak sawit, dan untuk pertambangan. Ini menciptakan masalah besar bagi orang-orang kami.
Ini mempercepat perubahan iklim dan mendorong kepunahan spesies. Ini menyebabkan kerawanan air dan pangan. Ini menghasilkan penyakit seperti coronavirus. Dan ini mengancam masyarakat adat yang telah melestarikan hutan selama beberapa generasi. Tidak ada hutan berarti tidak ada masa depan. Itulah sebabnya kami meluncurkan prakarsa lintas agama untuk hutan tropis di Indonesia untuk membawa kekuatan dan pengaruh pemimpin agama ke dalam perlindungan hutan. Pemimpin agama, masyarakat adat, LSM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ilmuwan, kami adalah koalisi yang bekerja lintas sektor untuk mengakhiri deforestasi. Bagaimana kami bekerja? 1. Kami mendidik dan meningkatkan kesadaran melalui pelatihan dan kampanye. Kami berbagi fakta terbaru tentang hutan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, kami memperlengkapi para pemimpin agama untuk bertindak, untuk memasukkan kepedulian terhadap hutan ke dalam ajaran agama mereka, berbicara di depan umum tentang deforestasi, dan untuk mengumpulkan tempat ibadah mereka untuk bertindak. 2. Kami memobilisasi tindakan di lapangan. Di mana hutan menghadapi ancaman terbesar, kami meluncurkan perwakilan daerah. Masing-masing adalah koalisi pemuka agama yang bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat setempat, ilmuwan, dan LSM dalam rencana aksi untuk melindungi hutan di wilayah itu. Kami aktif dari Papua hingga Papua Barat, Kalimantan Timur ke Riau, dan dari Maluku hingga Aceh. Kami melatih dan memobilisasi ribuan pemimpin agama dan gerakannya terus berkembang. 3. Kami mendukung perubahan dan penegakan kebijakan. Karena menghentikan deforestasi sangat bergantung pada kemauan politik. Kami bertemu dengan wali kota, bupati, anggota dewan daerah, gubernur, anggota parlemen, dan menteri untuk menuntut tindakan. Kami mengadakan debat publik, membuat komitmen dan memantau kemajuan dalam melindungi hutan kami. Pesan kami sederhana, mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen untuk melindungi hutan Indonesia dan penjaganya. Kami bersaksi untuk mendampingi pembuatan kebijakan lokal dan nasional untuk memastikan keadilan bagi hutan dan masyarakat adat. 4. Kami mempengaruhi sektor swasta. Tujuan kami adalah menghilangkan deforestasi dari produksi pangan, khususnya minyak sawit, agribisnis, dan perkebunan makanan. Kami juga menganjurkan untuk melakukan divestasi dari bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari deforestasi seperti kelapa sawit, pertambangan, dan penebangan komersial. Sebagai komunitas religius, investasi keberagaman kami besar. Kami berinvestasi dengan hati nurani dan kami memberitahu perusahaan di mana kami berdiri. Kami meminta pertanggungjawaban bisnis atas kebijakan dan praktik mereka. Prakarsa lintas agama untuk hutan tropis di Indonesia. Berbeda keyakinan, satu tujuan. Kami membela hutan. Kami mendukung keadilan iklim. Kami mendukung masyarakat adat. Hutan adalah masa depan kita dan waktu untuk bertindak sekarang. Bergabunglah dengan kami.
rumah bagi spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi ini. Mereka mengatur iklim dan memberi kita makanan, air, obat-obatan, dan memberikan mata pencaharian. Tragisnya, mereka dihancurkan di depan mata kita. Untuk agribisnis, untuk penebangan industri, untuk minyak sawit, dan untuk pertambangan. Ini menciptakan masalah besar bagi orang-orang. Masyarakat Adat, LSM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ilmuwan, kami adalah koalisi yang bekerja lintas sektor untuk mengakhiri deforestasi. Bagaimana kami bekerja? 1. Kami mendidik dan meningkatkan kesadaran melalui pelatihan dan kampanye. Kami berbagi fakta terbaru tentang hutan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, kami memperlengkapi para pemimpin agama untuk bertindak, untuk memasukkan kepedulian terhadap hutan ke dalam ajaran agama mereka, berbicara di depan umum tentang deforestasi, dan untuk mengumpulkan tempat ibadah mereka untuk bertindak. 2. Kami memobilisasi tindakan di lapangan. Di mana hutan menghadapi ancaman terbesar, kami meluncurkan perwakilan daerah. Masing-masing adalah koalisi pemuka agama yang bekerja bahu-membahu dengan masyarakat adat setempat, ilmuwan, dan LSM dalam rencana aksi untuk melindungi hutan di wilayah itu. Kami aktif dari Papua hingga Papua Barat, Kalimantan Timur ke Riau, dan dari Maluku hingga Aceh. Kami melatih dan memobilisasi ribuan pemimpin agama dan gerakannya terus berkembang. 3. Kami mendukung perubahan dan penegakan kebijakan. Karena menghentikan deforestasi sangat bergantung pada kemauan politik. Kami bertemu dengan wali kota, bupati, anggota dewan daerah, gubernur, anggota parlemen, dan menteri untuk menuntut tindakan. Kami mengadakan debat publik, membuat komitmen dan memantau kemajuan dalam melindungi hutan kami. Pesan kami sederhana, mengadopsi, memenuhi dan memperluas komitmen untuk melindungi hutan Indonesia dan penjaganya. Kami bersaksi untuk mendampingi pembuatan kebijakan lokal dan nasional untuk memastikan keadilan bagi hutan dan masyarakat adat. 4. Kami mempengaruhi sektor swasta. Tujuan kami adalah menghilangkan deforestasi dari produksi pangan, khususnya minyak sawit, agribisnis, dan perkebunan makanan. Kami juga menganjurkan untuk melakukan divestasi dari bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari deforestasi seperti kelapa sawit, pertambangan, dan penebangan komersial. Sebagai komunitas religius, investasi keberagaman kami besar. Kami berinvestasi dengan hati nurani dan kami memberitahu perusahaan di mana kami berdiri. Kami meminta pertanggungjawaban bisnis atas kebijakan dan praktik mereka. Prakarsa lintas agama untuk hutan tropis di Indonesia. Berbeda keyakinan, satu tujuan. Kami membela hutan. Kami mendukung keadilan iklim. Kami mendukung masyarakat adat. Hutan adalah masa depan kita dan waktu untuk bertindak sekarang. Bergabunglah dengan kami. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, rupanya Pak Kiai ada telat sebentar nih. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya mencoba ya melihat apa namanya, mengulas sedikit apa itu Interfaith Rainforest Initiative. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan ini adalah program pertama kami di tahun 2025 ini ya. Insya Allah nanti kita rutin setiap bulan melakukan acara webinar ini serta beberapa acara yang kita lakukan secara hybrid begitu. Nah, tidak berpanjang kata, kami coba share ya apa itu Interfaith Rainforest Initiative mungkin ya. Jadi bagaimana progres kami dan apa rencana kami di masa depan gitu ya, di tahun 2025 ini. Gitu. Nah, kami coba share di sini sebentar. Nah, ini mudah-mudahan sudah terlihat. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatannya. Baik, ini Interfaith Rainforest Initiative Indonesia atau disebut Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis. Jadi kami ini terdiri dari 8 majelis agama ya, ada MUI, NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Persekutuan Gereja Indonesia, KWI ini Konferensi Gereja Wali Gereja Indonesia, PHDI ya, Parisada Hindu Dharma Indonesia, kemudian Permabudi dan Persatuan Umat Buddha Indonesia, dan Matakin gitu ya. Dan juga ada AMAN ya, masyarakat adat gitu ya. Kemudian ada juga Religion for Peace di Amerika. Kami juga di backup oleh United Nations Environment Program dan Rainforest Norway gitu ya. Ini adalah pendiri daripada IRI Indonesia yang diluncurkan pada 20 Januari tahun 2020 ya, sebelum Covid begitu. Nah, intinya adalah ini adalah kita concern mengenai perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu adalah kenaikan diakibatkan oleh kenaikan suhu bumi akibat dari kehidupan kita ya, sehingga CO2 naik di atmosfer gitu ya, sehingga temperatur naik mengakibatkan evaporasi menjadi tinggi. Evaporasi tinggi mengakibatkan cuaca ekstrim. Jadi kalau kering-kering sekali, kalau hujan lebat sekali, ini akan mengakibatkan pada gagalnya panen gitu banyak. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi kita lihat bencana alam juga semakin meningkat ya. Ini secara singkat aja kami terangkan. Di sini juga bahwa di Indonesia itu rentan terhadap dampak perubahan iklim ya, karena kita di daerah pantai gitu ya. Maka kita terdampak oleh kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, dan kerusakan ekosistem lautan. Kemudian juga ada kelangkaan pangan. Jadi intinya adalah bahwa kita tuh terdampak ya, karena kita terdiri dari 17.000 pulau. Jadi pulau-pulau itu kita terdampak atas kenaikan daripada permukaan laut. Nah, di sini dampaknya adalah bahwa PDB kita akan turun ya. PDB kita akan turun akibat dari perubahan iklim itu. Jadi kalau tanah itu atau daerah itu sudah kena rob atau banjir atau kena longsor gitu atau kekeringan, maka dia tidak produktif lagi. Nah, kalau kita lihat ini langsung aja nih kita lihat ini ya, data daripada BNPB ya. Ini kita lihat di sini yang bar ini adalah BNPB menyebutnya bencana hidrometeorologi Indonesia ya. Kenapa disebut hidrometeorologi tadi itu? Karena hidrologinya sudah rusak ya, terganggu gitu, sehingga bencana-bencana alam itu terkait paling banyak itu adalah banjir, badai, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Karena akibat daripada cuaca ekstrim tadi itu. Bencana seperti gempa bumi dan tsunami sedikit saja gitu ya.
Kalau di ini kurang dari 10% gitu kira-kira. Nah, kita lihat ini pergerakan naik terus ya, naik terus. Dan ini selaras dengan kenaikan ekonomi kita. Jadi ini ekonomi kita ya, PDB ya, naik antara 4 sampai 5%. Sampai pada waktu COVID ya, kita minus 21,1%. Ternyata bencana alam juga turun gitu ya. Jadi bencana alam ini ada korelasinya dengan konsumsi kita atau kenaikan ekonomi yang itu menggambarkan daripada konsumsi kita. Nah, ini kenapa? Karena memang sesungguhnya kegiatan ekonomi kita itu tergantung daripada alam ya. Jadi alam memberikan seluruh bahan bakunya untuk kegiatan ekonomi, dan setelah itu ekonomi juga memberikan atau mengeluarkan limbah ya, limbah yang dikeluarkan lagi ke bumi yang akan diproses oleh bumi. Jadi bumi punya kapasitas daya dukung dan daya tampung. Nah, ini kelihatan di sini bahwa fenomena ini memperlihatkan bahwa kita sudah ada di batas daya dukung bumi dan daya tampung bumi gitu ya, sudah pada batas itu. Jadi semakin kita ekonomi semakin meningkat, maka kerusakan akan meningkat. Nah, ini kita belum update untuk 2024 ya. Nanti kita akan lihat 2024 seperti apa. Nah, ini trennya akan naik terus gitu ya. Nah, Interfaith Transparency Initiative itu adalah untuk itu ya. Jadi kita pertama adalah untuk menjaga hutan kita, karena hutan kita itu sesungguhnya dia paru-paru dunia ya. Paru-paru dunia itu apa? Jadi sebenarnya dia tadi itu kalau kegiatan kita itu mengeluarkan CO2 ya, karbon dioksida ya. Kita bernafas itu mengeluarkan CO2, kita menghirup oksigen. Tapi kalau pohon terbalik ya, dia menghirup CO2, mengeluarkan oksigen. Nah, disinilah bahwa yang mengendalikan, mengontrol perubahan iklim itu adalah hutan-hutan itu. Jadi di Indonesia itu terdiri ada 5 negara ya, atau IRI, Interfaith Transparency Initiative Global. Salah satu IRI Indonesia itu ada 5 negara, Indonesia, Kongo, Brazil, Peru, dan Kolombia. Kolombia, Peru, dan Brazil ini mewakili Amazon ya. Ini Kongo. Jadi kalau kita lihat nih garis khatulistiwa di sini. Jadi Indonesia ini salah satunya. Kami di IRI Indonesia ini adalah di sini ya. Jadi intinya 5 negara ini mewakili 70% daripada sisa hutan tropis dunia. Nah, IRI ini membawa suara moral tentang perlindungan hutan kepada pembuat kebijakan mengenai kerusakan hutan tropis, perubahan iklim, masalah masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya kan kalau masalah kerusakan lingkungan hidup itu adalah masalah moral dan etika. Tadi seperti ditujukan pada kurva tadi itu, bahwa sesungguhnya konsumsi kita, gaya hidup kita lah yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim maupun kerusakan hutan ini. Nah, disinilah letak peran agama memberikan pandangan-pandangan moral dan etika, bagaimana kita lebih ramah lagi terhadap lingkungan, khususnya terhadap hutan gitu ya. Nah, di sini ini ada, tadi sudah ada videonya, saya nggak perlu ulang lagi ya. Videonya nggak perlu ulang lagi. Nah, ini adalah peluncuran ya IRI Indonesia tanggal 30 ya, 30 Januari tahun 2020. Ini diikuti oleh 200 pemuka agama dari seluruh Indonesia. Ini di Manggala Wanapekti gitu ya. Ini tahun 2020. Ini saya di mana masih muda kayak ini gitu ya. Nah, ini video juga nih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bumi ini kita sedang sakit. Sebentar nih, kayak belum saya share ini, bentar ya. Belum saya share. Oh, suaranya stop share. Bentar ya. Dia lupa. Maaf. Nah, ini bersamaan ini dengan semesta ya. Jadi kita pas Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Walaupun manusia, walaupun binatang, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau binatang nggak ada pikiran.
dan manusia saja yang bisa mengatur semua. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan. Karena ini kepentingan universal sebenarnya. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Alam nggak akan kemana-mana, bumi nggak bakalan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Dengan PLTMH ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Kita perempuan jangan kita ketinggalan. Pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Ini jangan dilapisin, nggak usah pakai plastik. Kalau yang terputus dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota gitu, karena orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia tuh apa untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Saya sering bertanya bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita. Ini pas nih waktu launching IRI dan Semesta ini pada hari yang sama gitu ya. Nah ini kita ada sudah ada 7 chapter di Aceh, di Riau, Kalimantan, Papua. Di Papua seluruh sekarang ada 6 provinsi itu sudah masuk dalam chapter kita. Dan tugas kita ada 3, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan ya, kemudian aksi, dan kita advokasi. Jadi advokasi kita religious advocation. Jadi kalau di MUI kita keluarkan fatwa mengenai fatwa perubahan iklim, kita keluarkan fatwa mengenai hukum pembakaran hutan dan lahan gitu. Itulah fungsi-fungsi daripada kami membuat melakukan awareness kemudian aksi ya. Jadi tidak omong doang gitu, kita tanam pohon, kita melakukan hal-hal yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, disinilah kami membuat buku panduan ya. Jadi panduan bisa di-download nanti nanti bisa di-share ya sama Mas Ribat, ini linknya gitu ya. Bisa di-download buku-buku ini. Ini buku secara teknis ya. Ini dari IRI Global, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kanan ini adalah buku panduan dan buku khutbah 6 agama ya terkait hutan ya. Sini nanti bisa dilihat, bisa di-download ya. Free untuk tiap-tiap majelis agama. Nah selain itu kita juga dari tahun 2012 ya, sebelum IRI itu kita sudah punya program namanya Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi. Nah ini adalah program lintas agama juga. Nah kami sudah menghimbau bagaimana rumah ibadah itu merespons terhadap ini. Nah kemudian di dalam IRI ini kita juga sudah buat buku ya, buku panduan untuk bagaimana rumah ibadah bisa berperan ya. Ini juga bisa download nih, ada di sini ya, http linktree, nanti bisa di linknya Mas Ribat tolong linknya di share di grup ya supaya buku-buku ini bisa di download. Oh ini juga ada buku panduan, ada buku khutbahnya ya, bisa di download semuanya. Kemudian, nah ini, jadi intinya itu rumah ibadah itu tidak hanya rumah ibadah per se, tapi juga bagaimana pengurusnya harus mengerti, ada penguatan kapasitas dan jaring, kemudian bangunannya, ada green building gitu, kemudian juga bagaimana jamaahnya itu dari segi ibadah, pendidikan dan sosialnya itu masuk ke dalam kriteria gerakan-gerakan yang menyelamatkan hutan dan masyarakat adat gitu ya. Nah ini sudah kita lakukan secara terbatas dan akan dilakukan lebih luas begitu. Nah intinya adalah bahwa kita ingin memobilisasi ormas keagamaan untuk perlindungan hutan tropis dan pengendalian perubahan iklim. Jadi pertama yang kita lakukan adalah memadukan tekstual ajaran agama dan aspek kontekstual kajian ilmiah tentang perlindungan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Tadi itu buku-buku tadi itu adalah merupakan tekstual agama, ilmiah ilahiyah gitu ya, secara ilmiah. Secara kita masukkan ilahiyahnya, ketuhanannya kita masukkan juga dalamnya. Kemudian yang kedua adalah menginspirasi, memberdayakan organisasi dan pimpinan agama untuk aktif baik lisan maupun aksi gitu ya. Nah ini kita menginspirasi semua
para organisasi keagamaan dan pimpinan agama untuk ikut terlibat dalam dan mengambil aksi ya dalam hal ini. Nah, yang ketiga adalah tidak kalah penting ya, bahwa umat beragama itu kaya gitu ya, kaya terhadap kita punya aset gitu, kita juga punya umat yang siap untuk memberikan dananya gitu. Nah, Indonesia ini sudah 7 tahun berturut-turut sebagai negara paling dermawan di dunia gitu. Nah, kita bisa menggerakkan ini untuk pada akhirnya untuk mobilisasi masyarakat melalui pendekatan keagamaan dalam perlindungan hutan tropis dan pengendalian perubahan iklim. Nah, inilah sebenarnya fungsi utama atau peran utama daripada kami di lembaga keagamaan ini untuk bisa berperan dalam perlindungan hutan tropis dan pengendalian perubahan iklim. Mungkin itu ya, di sini ada macam-macam, tapi mungkin itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Kiai Khalil sudah hadir. Kalau belum, nanti kita bisa tanya jawab. Terima kasih. Ini sekilas saja ya mengenai IRI Indonesia. Kiai Khalil sudah hadir. Belum Pak, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab ya. Oh ya, baik. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan begitu ya di sini. Jadi pada fungsinya inti di 2025 ini adalah bahwa kami ternyata itu dari perlindungan hutan itu tidak hanya hutan ya saja gitu, tapi ternyata itu nyambung ke dalam aspek ekonomi dan sosial. Makanya pada awal tahun ini tanggal 10 Januari lalu kita melakukan FGD mengenai bioekonomi ya, yang diikuti oleh masyarakat adat, yaitu BUMA ya, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat, dan Ekonusa itu yang telah melakukan bioekonomi. Jadi dari masyarakat itu hasil hutannya itu bisa dijual, malah diekspor oleh Ekonusa. Jadi intinya adalah bahwa di bioekonomi ini kita merawat hutan gitu ya. Hutan ini sekarang ini seolah-olah tidak ada harganya gitu, atau valuasinya tinggi, namun tidak memberikan efek komersial ya dari hasil hutan itu. Nah, di situ kami mencoba ya dengan para ahli biologi ya, bagaimana bioprospecting gitu, bioprospeksi itu kemudian bisa dihilirisasi sehingga bisa menghasilkan suatu nilai-nilai komersial, sehingga nantinya akan menjadi green gold gitu. Green gold itu adalah bahwa mungkin ya kita kalau bisa kita buktikan bersama gitu, bahwa mungkin nilai yang dihasilkan daripada hutan itu melalui green gold ini mungkin melebihi dari apa-apa yang misalnya pertambangan maupun kelapa sawit gitu ya. Nah, ini kita sedang melihat gitu, kalau kita menjaga hutan pun gitu ya, kita bisa mendapatkan nilai komersial yang tinggi juga. Nah, ini yang sedang dilihat oleh teman-teman ya, bagaimana hutan ini bisa kita jaga bersama, bisa mensejahterakan masyarakat lokal gitu ya. Sekarang ini masyarakat sekitar hutan itu, atau masyarakat miskin di Indonesia itu 30%-nya itu di sekitar hutan gitu. Nah, itulah salah satu pendekatan yang akan kita lakukan di tahun ini gitu ya. Jadi tidak hanya bicara hutan dan masyarakat adatnya per se, tapi kita ingin melakukan melihat ya aspek-aspek ekonomi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masyarakat yang hidup di dekat hutan. Pak Kiai udah datang nih Pak. Oh, sudah. Oh, Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Halo Kiai. Assalamualaikum. Sebelum nyambung. Nah, Kiai Khalil ini adalah sebagai Ketua MUI bidang dakwah. Jadi beliau nanti yang banyak membantu kita dalam aspek-aspek ya.
meningkatkan awareness tadi itu ya. Assalamualaikum Kiai. Apa bisa dibuka Mas? Sudah Pak, kayaknya masih Masih loading. Ya. Oke. Itu linknya udah di-share Mas, linknya Mas. Oke Pak. Link Sudah, untuk Pak. Sudah ya. Jadi Sudah. silakan download ya, download. Tapi jangan dijual ya, waktu itu kita lihat download, dicetak, dijual pula gitu. Sangkain kita yang jual. Padahal itu free ya, free untuk bisa digunakan seperlunya gitu ya. Ini masih kita tunggu Khalil. Mungkin ada yang mau tanya, barangkali silakan. Sebentar kita tunggu ya. Ini. Izin Pak Ayu, ada pertanyaan terkait Papua Selatan Pak di chat Pak, mohon izin menyampaikan. Oh ya, bentar saya. Oh Papua Selatan ya. Oh ya itu yang sawah itu. Nah ini memang sesuatu yang polemik ya. Jadi intinya itu bahwa negara juga membutuhkan punya rencana untuk swasembada pangan dan gula begitu ya. Nah ini memang satu hal yang perlu dikaji bersama gitu ya, bagaimana mengatasi hal ini. Nah memang ini suatu hal yang sulit dan tidak bisa dijawab langsung begitu saja ya, karena ini kajiannya sangat luas dan saya yakin banyak para ahli juga yang melihat itu. Tapi intinya bahwa kami juga sedang melihat juga apakah di sana ada potensi-potensi bioekonomi tadi seperti yang saya sampaikan ya. Nah, itu jangan sampai juga hilang karena memang nanti sayang gitu. Karena bioekonomi itu kita melihatnya bahwa itu adalah teknologi yang turun-temurun gitu ya. Misalnya salah satunya yang paling mudah lah kalau di Banten itu di sana itu ada masyarakatnya kan bisa menyimpan beras. Hah? Cisungsang Pak. Cisungsang ya, di Cisungsang itu Khalil Hafiz ini ya, takut lagi ya. Itu ada beras saya sampai 50 tahun sampai 95 tahun bisa disimpan gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang luar biasa gitu ya. Bagaimana bisa menyimpan beras sampai 95 tahun gitu ya dan masih enak dimakan. Nah itu kita sedang lihat. Kemudian di Papua Selatan itu juga saya dengar itu ada satu desa gitu ya. Kita juga perlu verify karena kami di program tahun 2025 ini memang salah satunya akan ke Papua gitu ya. Banyak di Papua dan ini dan kita akan melakukan studi ya, rencana studi mengenai bioekonomi tadi itu bagaimana masyarakat yang memiliki potensi bioekonomi itu tetap terjaga begitu ya. Salah satunya di daerah Papua Selatan itu katanya nih, baru kata kami akan studi ya. Itu ada daerah yang memang punya obat-obatan gitu katanya. Nah ini kami sedang melihat dan akan kita kaji bersama gitu. Nah memang rencana itu memang rencana pemerintah ya. Kami mencoba untuk bisa melihat ya lebih jauh tentang hal itu. Terima kasih. Oh Pak Khalil keluar lagi ya. Ada lagi mungkin di chat ya. Ini mohon maaf sekali nih ininya nih. Masih ada Pak,
Pak Kiai masih ada sih kalau di itu. Ada. Iya, belum keluar. Apa ini? Izin bertanya Pak, terkait pengelolaan hutan mungkin pemberdayaan apakah dalam pelaksanaan juga mempertimbangkan aspek ramah lingkungan, semisal mengurangi emisi karbon atau sampah di aliran sungai. Nah ini memang kalau IRI kita lebih fokus ke hutannya ya. Kalau tadi mengurangi emisi karbon dan lainnya itu jatuhnya ke tadi organisasi kita yang lintas agama tadi itu ya apa namanya yang kita launch tahun 2015 itu Siaga Bumi tadi itu ya, gerak Indonesia bergerak selamatkan bumi. Nah ini memang di sini kita akan aktifkan kembali ya. Memang sudah lama tidak aktif nih Siaga Bumi dan ini akan kita aktifkan kembali. Tapi dalam tiap organisasi agama, gitu misalnya contohnya MUI, kita bergerak sendiri-sendiri juga ya di dalam pengurangan emisi karbon ini. Misalnya sekarang inisiasi baru ini adalah mengenai gradasi gerakan sedekah sampah Indonesia. Nah itu juga kita lakukan bersama-sama ya, gerakan sedekah sampah Indonesia ini. Kalau di Katolik itu namanya kolekte sampah, kalau di Hindu itu namanya apa, itu bergerak di rumah ibadah masing-masing gitu. Tapi itu bukan bagian IRI ya. Itu kita kerjasama, meskipun itu lintas agama, kita kerjasama dengan TKN PSL, yaitu Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Kemarin kita juga baru ketemu kembali bagaimana gradasi ini atau gerakan sedekah sampah ini bisa dilakukan secara luas gitu ya. Nah, kenapa gradasi? Apa bedanya gradasi dengan misalnya bank sampah ya? Kalau bank sampah itu motivasinya adalah finansial, tapi kalau gerakan sedekah sampah ini motivasinya adalah ibadah. Nah, ini terbukti itu ada masyarakat lebih suka, masyarakat menengah ke atas ya. Itu ada satu komplek studi oleh UI ya, oleh Teknik Lingkungannya UI, itu satu komplek di Depok ya, merubah dari sedekah sampah dari bank sampah menjadi sedekah sampah. Itu ternyata partisipasi masyarakatnya meningkat tajam gitu ya. Nah ini kami juga melihat di beberapa rumah ibadah itu meningkat tajam, dan ada satu rumah ibadah atau malah banyak rumah ibadah tidak hanya plastik saja disedekahkan, tapi baju, sepatu, malah mobil, motor, sepeda, komputer gitu disedekahkan semua. Nah ini itu salah satu ya gerakan-gerakannya yang kita lakukan untuk masalah sampah-sampah. Dan di sampah di sungai di MUI sedang kita bahas mengenai fatwa pembuangan sampah di sungai. Meskipun kami sudah punya fatwa pengolahan sampah, tapi sampah di sungai ini lebih spesifik ya daripada sampah di darat gitu. Nah ini sedang memang kita bergerak di sini ya, mengurangi emisi karbon dan sampah di aliran sungai. Gitu. Tapi bukan dari bagian dari IRI, karena IRI mandatnya adalah untuk hutan tropis begitu. Oh, link materi, absen. Oke, Khalil, Assalamualaikum. Masih ada Kiai Khalil ya? Masih ada Pak, tapi masih mute. Masih diskusi kali beliau. Ya, Ada yang bertanya lagi itu Pak, yang paling bawah Pak. Oh, paling bawah. Penilaian terhadap potensi bioekonomi. Kenapa Mas? Itu ada yang bertanya di kolom chat paling bawah. Chat. Sorry. Oh, potensinya. Oh, nah itu sebenarnya potensinya sangat besar, dan berapa besar itu yang kita tahu wilayahnya saja ya. Jadi potensinya kan bioekonomi itu sebenarnya kalau valuasi itu di Bappenas itu meluncurkan ya, Desember itu meluncurkan program bioekonomi ya sebagai salah satu program untuk mencapai Indonesia Emas 2045 gitu. Nanti bisa dicari tuh hasil workshopnya ya di YouTube gitu ya. Itu ada bioekonomi oleh Bappenas. Nah dari situ tuh dikembangkan ya bagaimana bioekonomi itu bisa kita kembangkan bersama. Intinya adalah bioekonomi itu kita sudah melakukannya. Justru Indonesia itu dijajah oleh
VOC dulu gara-gara apa? Gara-gara rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu adalah sebetulnya bioekonomi kita gitu ya. Jadi hasil hutan kita gitu, non kayu itu bisa kita jadikan suatu bentuk ekonomi gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Ekonusa ya. Ekonusa itu melakukan namanya Kobumi ya. Kobumi itu 10 koperasi di Papua gitu ya. 10 koperasi di Papua itu berkumpul, dikumpulkan produknya, disampaikan kepada Ekonusa. Tapi Ekonusa itu tidak hanya cuma ngumpulin kayak ini ya, kayak pengepul, tapi Ekonusa memberikan pendidikan kepada masyarakat gitu ya, bagaimana membuat suatu produk yang lebih bagus, bagaimana keuangannya gitu. Jadi ada pemberdayaan masyarakat di dalamnya, dan itu mengurangi perantara ya, mengurangi rantai jual gitu ya, dari petani, produsen ke pembeli di luar negeri. Jadi itu sampai diekspor ya oleh Ekonusa. Nah, di masyarakat adat juga sudah membuat namanya BUMA ya, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat. Nah, ini sepertinya belum jalan. Nah, kami ingin dorong BUMA ini bisa berjalan ya, sehingga nanti masyarakat adat itu yang memiliki area gitu bisa memanfaatkan ya sumber daya hayati yang ada di dalamnya gitu ya, sehingga sumber daya hayati yang ada di dalamnya, keanekaragaman hayati itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka, sehingga mereka bisa menjaga hutannya dengan lebih baik gitu ya. Potensinya saya tidak tahu, dan di dalam studinya Bappenas juga belum memperlihatkan ya gitu ya. Hanya bahwa bedanya bioekonomi kita misalnya dengan Amerika itu ya, kalau di Amerika itu lebih ke bioteknologinya ya, tapi kalau di Indonesia itu lebih berat ke biodiversity-nya atau keanekaragaman hayatinya. Nah, ini tiap-tiap negara punya berbeda-beda strategi bioekonominya, tapi kalau kita itu lebih ke biodiversity-nya gitu. Itu yang ditekankan dalam hasil daripada FGD kita yang lalu ya. Itu ada di pemberitaan juga tuh hasil FGD-nya yang bisa dicari tuh. Ada masuk ke Antara juga ya. Kita masuk ke Antara juga, masuk ke Republika tuh hasil FGD itu, dan kita akan kembangkan lebih lanjut hasil FGD tersebut. Terima kasih pertanyaannya ini. Jadi intinya pendekatan IRI tahun ini bertambah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi gitu ya. Nah, kalau orang kan bingung, ada circular ekonomi, ada bioekonomi, ada restoratif ekonomi gitu ya, ada green ekonomi gitu ya. Nah, itu bahwa di situ ada apa namanya istilah-istilah ya, istilah-istilah, tapi masing-masing itu memiliki titik berat sendiri-sendiri ya. Titik berat sendiri-sendiri. Assalamualaikum. Yai. Nah, kami dari karena saya juga dosen ya, kami mengusulkan namanya Rainforest Social Business School gitu ya. Seperti di Amazon itu mereka sudah mendirikan namanya Rainforest Social Business School. Karena apa? Karena tadi potensi-potensi tadi itu tidak bisa tergali kalau kita tidak serius dalam bidang sains gitu ya, dalam bidang sosial dan dalam bidang ekonomi gitu ya. Kalau sekarang masih sambilan kan ya. Jadi harusnya ada kampus, ada fakultas khusus ya, apakah itu di fakultas biologi atau di fakultas ekonomi gitu ya. Tapi ini gabungan dua gitu ya, gabungan dua antara, makanya waktu FGD yang lalu fakultas ekonominya itu dari Indonesia Baking School, biologinya itu dari UNAS gitu. Kami bareng kita undang dari masyarakat adat, kita undang juga dari Ekonusa tadi itu, dan kita undang dari profesor-profesor yang Profesor Ali Kodra untuk bioprospecting, dan Profesor Dedi ya dari UNAS itu lebih ke apa namanya umum ke biodiversity-nya gitu. Nah, tadi itu bahwa kita juga diskusi ya, bagi yang bukan ekonomi nih, ekonom ya, jadi
ada inovasi model-model ekonomi sekarang. Karena kita ketahui bahwa ekonomi sekarang ini, asumsi karena seorang ekonom ya, itu bahwa ekonomi kita sekarang ini ditemukan atau diciptakan itu tahun 1750 ya oleh Adam Smith. Nah itu teori-teorinya atau asumsi-asumsinya kurang tepat. Kalau dulu kan bumi tidak terbatas ya, bumi terbatas, dan sekarang ini ternyata bumi itu terbatas gitu ya. Dan sesungguhnya itu seluruh kegiatan ekonomi kita itu tergantung dari natural capital atau bahan-bahan yang disediakan oleh bumi gitu ya. Nah dalam teori ekonomi sekarang itu natural capital itu nggak ada, yang ada kapital. Kapital itu ya duit sama modal gitu ya, modal barang ataupun uang gitu ya, dan labor. Nah natural capital itu seolah-olah ada aja gitu ya. Padahal itu bumi itu menyediakan natural capital itu. Nah contohnya misalnya apa? Contohnya kita makan nasi, beras ya. Yang beras yang kita bayar itu adalah biaya dari tanam gitu ya, mengolah tanam sehingga sampai di meja kita itu adalah biaya ya, atau ekonomi. Tapi sebenarnya bagaimana satu biji beras menjadi 700 butir beras gitu ya, itu tidak masuk dalam hitungan itu. Nah yang membuat satu beras jadi 700 beras itulah bumi kan gitu ya. Nah, yang lain juga seperti itu, semen, pasir, semua itu adalah seperti itu. Nah bioekonomi tadi itu adalah fokusnya adalah pada pemanfaatan sumber daya hayati untuk menciptakan produk dan layanan. Nah ada istilah lagi restoratif ekonomi ya, mencoba tadi ekonomi karena kurang tepat ya. Sekarang ini dirubah lagi sama orang-orang ekonomi ya, restoratif ekonomi, yaitu memulihkan kerusakan ekosistem yang telah terjadi akibat aktivitas manusia. Nah jadi kalau bioekonomi itu lebih kepada pemanfaatan sumber daya hayati untuk menciptakan produk dan layanan, sedang restoratif itu untuk memulihkan. Ada lagi green economy ya. Green economy itu fokusnya pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan rendah karbon gitu ya. Jadi beda lagi green economy itu, makanya kita kenal low carbon economy tadi seperti tadi ya. Bagaimana untuk mencegah emisi itu pakai low carbon economy itu di green economy jatuhnya. Ada lagi circular economy ya. Circular economy maksimalkan efisiensi sumber daya dengan mencegah limbah melalui daur ulang atau penggunaan ulang dan desain ulang. Jadi intinya kalau circular economy itu limbah dari satu industri menjadi input industri yang lainnya gitu, circular economy. Kalau sustainable economy itu keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Jadi kalau sustainable economy bisa aja dia tidak melakukan pemanfaatan sumber daya hayati gitu. Jadi kalau bioekonomi itu khusus dia spesifik pada pemanfaatan sumber daya hayati untuk menciptakan produk dan layanan. Nah, jadi kalau yang bukan ekonomi ini memang sangat membingungkan gitu. Istilah-istilah ini tapi tiap-tiap term ekonomi itu punya fokusnya khusus gitu ya. Mungkin bisa saya share dikit kali ya. Saya share aja deh ini. Ya. Ini presentasi saya pada waktu pada waktu FGD ya. Silahkan mau di screenshot apa gitu ya. Ini nih istilah-istilah yang ada sekarang ya. Ada blue economy, satu lagi blue economy adalah ekonomi kelautan gitu ya. Tapi kalau ekonomi ini adalah seperti ini. Jadi kita di dalam IRI Indonesia ya, atau IRI ya, khususnya IRI Indonesia memang pendekatan kita sudah, saya mengusulkan ke IRI global itu kita harus masuk ke dalam ekonomi, karena sesungguhnya ekonomi lah yang sebenarnya merusak hutan. Jadi kita harus gunakan instrumen ekonomi juga untuk menjaga hutan itu gitu. Nah sekarang term ekonomi apa gitu yang paling tepat dari seluruh term-term ini gitu yang ada ini gitu. Nah ini seperti itu ya, kira-kira gitu. Ini masih awal gitu ya definisi kita, tapi model-model ini perlu kita cermati bersama. Malah kita nanti di pertengahan Februari ya, karena saya dari MUI, kita akan membahas namanya Sustainable Islamic Economics gitu ya. Karena kita melihat misalnya bahwa ekonomi syariah kita itu hanya melihat halal dan haram saja misalnya gitu ya. Nah bagaimana nih ekonomi itu halalan thayyiban gitu ya. Halalan thayyiban misalnya tadi itu pertambangan itu halal gitu, pertambangan itu nggak haram gitu ya. Tapi pertambangan yang halalan thayyiban adalah pertambangan yang otomatis dia lakukan
alam ini lebih toyib, lebih baik gitu ya. Nah itu halalan toyiban gitu ya. Nah itu yang akan dijadikan akan dibahas gitu dalam sebuah konferensi yang akan kita undang beberapa pakar gitu ya, baik dalam maupun luar negeri, untuk membahas namanya Sustainable Islamic Economics gitu ya. Kenapa Islamic Economics? Karena kalau ekonomi syariah lebih jelas ya, kita punya definisi yang kuat, bagaimana itu yang mana yang halal gitu, yang etik gitu ya, bagaimana juga yang toyib itu seperti apa sih toyib itu yang baik ya, baik untuk siapa, baik untuk diri sendiri, baik untuk orang sekeliling kita, dan baik untuk bumi ini gitu ya, toyib yang baik gitu ya. Nah itu yang sedang kami akan lakukan gitu. Mungkin itu ya. Oh ini mungkin di bawahnya nih, kayaknya udah datang ya. Siap. Nah ini kami usulkan nih di pada FGD itu Rainforest Social Business School ya, merintis pembangunan berkelanjutan. Jadi model ini saya melihat di Amazon ya, pelajari di Amazon, bahwa mereka itu melihat model pembangunan konvensional telah gagal di Amazon, menyebabkan deforestasi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial. Nah, ini mirip di Indonesia nih. Industri eksploitatif seperti penerbangan dan pertanian yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Jadi dia pertanian dan peternakan ya. Kemudian kurangnya peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, melanggengkan kemiskinan dan praktik-praktik yang merusak gitu. Nah ini adalah suatu pandangan-pandangan ya, bagaimana kemudian instrumen ekonomi itu menjadi perhatian kami gitu ya. Saya nggak tahu di global setuju apa enggak, tapi sepertinya mereka masih udah melihat ya poin saya gitu. Tapi intinya seperti itu. Dan kenyataan memang sekarang di masyarakat lokal pun gitu ya, mereka sudah memikirkan bagaimana itu menjadi suatu peluang ekonomi gitu ya. Nah ini adalah intinya Rainforest Social Business School itu menyediakan pendidikan interdisipliner yang mudah diakses dalam praktik bisnis berkelanjutan. Jadi suatu pendidikan. Jadi kita intinya itu pengetahuan masyarakat adat itu didokumentasi, kemudian dipatenkan gitu. Jadi kalau kita nanti bisa di negara Venezuela kemana tuh ya? Bukan Venezuela, itu dia negaranya itu sukses ya, dan bagaimana dia mendapatkan haknya masyarakat adat itu untuk teknologi-teknologi yang atau bahan-bahan yang diambil dari hutannya mereka gitu ya. Kemudian juga mendorong inovasi dan kolaborasi yang menciptakan untuk bisnis yang bertanggung jawab, kemudian memberdayakan masyarakat adat dan pengusaha lokal ya untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi dan produk berkelanjutan. Nah ini kami sangat ingin sekali ya bagaimana Rainforest Social Business School ini bisa terlaksana ya, yang dilakukan secara joint antara Fakultas Ekonomi dan Fakultas Biologi. Nah ini membangun masa depan berkelanjutan tadi itu ya, kalau saya, ini itu. Jadi intinya adalah pengelolaan lingkungan, konservasi reboisasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Ada inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi ya, ada ekowisata, pertanian berkelanjutan, teknologi hijau, dan produk berbasis bio. Jadi intinya waktu kita merawat hutan, tidak hanya hutannya awet, tapi bagaimana itu bisa ada jasa-jasa ya, misalnya ekowisata, ada kita berkembangkan teknologi hijau, ada inovasi-inovasi yang mengembangkan solusi baru untuk pembangunan berkelanjutan. Nah ini yang sebenarnya kita usulkan, dan ini masih bergulir terus ya, karena ini proyek atau inisiasi bioekonomi ini masih berkembang terus ya. Apakah ini menjadi suatu drive ya, atau suatu dorongan ya untuk kita kembangkan bersama, walau alam. Nah, tapi ini sudah bergulir gitu ya, dan teman-teman sangat senang tuh kemarin di FGD kita ingin kembangkan lebih lanjut seperti apa. Nah ini nanti kita bisa sama-sama lah gitu ya, bagaimana kita mengembangkan sumber daya hutan ini tidak hanya untuk menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat semua gitu. Assalamualaikum Yai, udah ada Yai?
Pak Khalil Udah ada tapi masih masih mute. belum. Iya. Oh, masih ada. Mana Mas? Dia di kohos Pak, masih ada. Oh, di kos di atas. Oh. Ada lagi Mas pertanyaan Mas? Berjalan lancar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Yai. Aduh, alhamdulillah nih ya, bisa hadir nih. Masih ada ini, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf, saya terlambat masuk. Saya pikir bagus terlambat masuk sehingga mendapatkan banyak ilmu dari Pak Hayu ya. Masa iya? Ya, terima kasih. Kesempatan untuk mendapatkan banyak ilmu. Makasih dan mohon maaf. Gimana Pak Hayu berikutnya? Oh ya, terima kasih Yai. Nah ini ya terima kasih ya atas kehadirannya. Jadi intinya adalah bahwa kami tadi itu bahwa kami punya jadi Interfaith Reformation Initiative itu MUI itu bagian daripada IRI itu dulu Pak Din Samsudin waktu ketua MUI itu, ketua umum MUI, beliau mendirikan berinisiasi itu diajak oleh UNEP ya untuk bisa mendirikan Interfaith Reformation Initiative dari 8 majelis agama. Nah, itu sampai sekarang berjalan gitu ya. Nah, kemudian MUI saya sendiri sebagai National Facilitator gitu. Nah, program tahun ini itu adalah kita ada kampanye namanya Tanpa Hutan Tiada Masa Depan gitu ya. Jadi kita ingin kampanye itu dan mengintegrasikan nilai-nilai agama. Nah, malam ini kami mohon Kiai bisa menjelaskan ya bagaimana nilai-nilai Islam dalam menjaga hutan gitu ya. Tadi kami coba melihat dari nilai-nilai baik itu dari ekonomi, dari sosial, mungkin dari agamanya begitu. Kami minta masukan atau pandangan Kiai gitu mengenai hal ini begitu Kiai. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian, kalau kita berangkat dari hadis yang riwayat Jabir qala Rasulullah SAW, ma min muslimin yaghrisu qarsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma yarzu'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Hadis ini banyak ya, hadis lain yang sama, la yaghrisu muslimun qarsan wa la yaz'u zar'an fa ya'kulu minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Fala yaghrisul muslim qarsan fa ya'kulu minhu insanun wa la dabbatun wa la ta'in illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Kita diperintahkan untuk menanam. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau besok mau kiamat masih mampu untuk bertanam, bertanamlah. Maka tidak setiap muslim itu menanam, kemudian dimakan oleh burung, maka yang dimakan itu adalah sedekah sampai hari kiamat. Gitu. Dimakan oleh serigala, itu juga sedekah. Sedekah itu kan sedekah daf'ul bala. Sedekah itu dari sadaqah itu adalah kejujuran, kebenaran. Sadaq pakai alif itu adalah teman akrab. Sedekah itu adalah kebenaran yang diberikan kepada orang lain. Jadi kalau melihat dari hadis ini, maka kita harus menanam, artinya harus hijau. Kemarin itu ada ide bagus yang dari penggiat lingkungan. Saat saya ngikutin acara internasional conference tentang Taghayyurul Munakh, perubahan cuaca di Dubai itu, menyebutkan tentang orang yang menanam itu jangankan dimakan. Kalau tadi kan dimakan hadisnya. Kita lewat saja ada oksigen yang dihirup, itu adalah sedekah.
Kalau ditanam di atas tanah wakaf, maka adalah bagian dari manfaat wakaf. Jadi kalau ada tanah wakaf nggak kepake, kemudian kita tanamin, jangankan berbuah, tidak berbuah pun yang penting berdaun, itu adalah hasil atau pemberian mauquf alaih yang tak pernah diniatkan oleh wakifnya, oleh orang yang berwakaf. Saya mau niat sedekah oksigen nggak, paling kan untuk dipakai untuk kuburan atau untuk masjid atau pendidikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita baca dari data yang diberikan oleh Pak Hayu, ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau 1960 itu ada 82 wilayah Indonesia masih tertutup hutan. Kayaknya sekarang sih seperti mana 2001 itu yang kita lihat mungkin lebih dari separuh, mungkin sekarang tinggal 30% atau 35%. Kalau dihitung dari datanya juga BPS 36,7% dari 25.000 desa dekat kawasan hutan tergolong miskin, kan berarti belum bisa memanfaatkan hutan. Gitu. Nah, diskusi bahasanya tanpa hutan tidak ada masa depan itu beneran. Nah, kita sekarang udah mulai penjualan karbon. Itu kan karena kita punya hutan. Di mana efek rumah kaca itu yang bisa melakukan pelambatan minimal untuk pemanasan global itu ada dari hutan-hutan di Indonesia. Nah, kalau nggak mungkin kan mengandalkan hutan dari Amerika. Yang sekarang kita lihat Los Angeles juga bisa habis seperti itu. Angin dari hutan kemudian berupa api menyambar kepada perkotaan hangus habis. Bisa 2.000 triliun itu hilang gitu loh kan. Lain dengan kerugian lain yang sifatnya moral, itu kan baru sifatnya harta, yang sifatnya kesempatan kerja atau potensi kerugian, itu kan kerugian real. Ada yang potensi kerugian. Oleh karena itu MUI sudah memberikan banyak fatwa berkenaan dengan hal ini, tentang perubahan iklim, tentang perbaikan lingkungan, ya, tentang fatwa-fatwa MUI soal umpamanya air itu kan pasti kalau nggak ada hutan nggak ada air, itu udah pasti. Jadi pada fatwa nomor 2 tahun 2010 itu berkenaan dengan penggunaan air yang itu menjadi kampanyenya Pak Hayu itu di bagian lingkungan. Meskipun sebenarnya pada kampanye soal airnya, tetapi kan yang bisa menghasilkan air dari mana? Yang menghasilkan air adalah dari hutan itu. Jadi memang tidak ada masa depan kita tanpa hutan. Benar-benar kita tidak bisa memenuhi kehidupan ini tanpa adanya hutan itu. Dan dalam konteks khalifatullah fil ardi, kita ini kan pengelola, wakil Allah di muka bumi, kan nggak mungkin kita tidak berbuat yang baik. Makanya tadi penguatan agama barangkali dari fatwa-fatwa MUI yang ada, ini ada tahun 2010 berkenaan dengan air. Kalau sudah krisis air seperti di Australia, pada saat terjadi krisis air itu kan karena hutan dibakar sehingga tidak ada lagi sumber air. Jadi kalau nggak ada hutan itu pasti nggak ada air. Kalau ada hutan seperti halnya sekarang, saya tadi itu di atas pesawat bersama dengan pegawai Danone, ya, mau pro mau tidak itu kan karena memang anggaplah kita nggak setuju. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah Danone tuh ngambilnya dari Pandaan. Terus saya tanya, kenapa ngambil air dari Pandaan? Mas bilang gitu. Karena yang kanan kiri hutan dan itu gunung, menjadi pegunungan, yang hutannya itu belum gundul, itu masih potensi airnya banyak. Tapi kalau sudah gundul, ya nggak ada, apalagi dibakar, itu nggak mungkin ada. Itu kan persoalan hutan yang berefek pada penyediaan air. Ada nggak kita ini hidup tanpa air? Nggak mungkin. Sehari berapa kita harus minum air bersih? Yang air bersih itu yang saya di sini bikin air suling ya. Karena di atas, artinya di tempat sebelah saya tempat rumah saya dulu adalah banyak pohon bambu. Kemudian saya biarkan nih pohon manggis, ada rambutan, ada duren. Sengaja saya tanam itu. Nah, itu airnya bagus sulingnya, hampir sama katanya dengan kandungannya ada di aqua itu. Padahal kita cuma suling saja. Karena apa? Ada di tempat yang itu banyak pohon-pohon gitu, belum hutan. Tapi ketika saya masuk ke sebelahnya masjid, yang itu dulu sempat bekasnya rawa, itu airnya udah kotor gitu ya. Jadi apalagi di sebelahnya juga tidak ada yang nanam gitu. Jadi kita tidak mungkin hidup tanpa
air itu gitu. Jadi apalagi kalau kita bicara soal ibadah, ya. Ibadah itu kan kita ngelihat air. Kita air di Islam ada 3 macam. Ada air suci, ada air yang terkena suci, ada air yang tidak bisa ada suci mensucikan, tapi hanya suci saja kayak air kelapa kan nggak bisa mensucikan. Nggak bisa orang wudhu pakai air kelapa, itu nggak bisa. Nah, bicara dengan konteks air ini, apalagi nanti akhir yang berubah, itu. Wah, kalau panjang dia bicara air, dan itu pasti kaitannya dengan hutan. Jadi kalau tadi tanpa kehidupan, tanpa hutan, itu udah benar. Jadi tanpa hutan tidak ada masa depan. Bukan hanya tidak ada masa depan, tidak ada kehidupan. Apalagi kita nanti lebih banyak adalah lansia. 15 tahun yang akan datang kita akan surplus lansia. Karena sekarang bonus demografi, implikasinya adalah nanti bonus lansia, itu pasti. Itu dalam konteks air ya. Ini udah ada fatwanya di MUI. Fatwa nomor 22 tahun 2011. Ya. Tentang orang yang melakukan eksploitasi terhadap lingkungan. Ya. Di sini berkenaan dengan apa? Secara keagamaan kita harus menjaga kemaslahatan umum tentang lingkungan, tentang bumi, eksploitasi melalui tambang, ya. Dan kerusakan-kerusakan alam. Kerusakan alam pasti berkenaan dengan hutan. Nah, gitu. Itu pasti sudah. Dan itu ada pencemaran itu karena berkenaan dengan hutan. Bahkan umpamanya hewan-hewan di hutan itu bisa menjadi punah. Karena umpamanya mencari saya itu ketepatan membiarkan pohon-pohon di sini. Itu banyak sekali burung-burung itu datang dengan sendirinya. Kami menaruh umpamanya ayam-ayam hias. Saya sekarang kiri saya tanamin pohon sehingga bisa terasa adem ya. Apalagi umpamanya kita kalau udah duduk umpamanya di sebelah pohon bambu, itu kan adem sekali. Kenapa? Karena kandungan oksigennya tinggi. Jadi hutan, tanaman tadi berangkat dari hadis, satu yang niscaya untuk masa depan dan untuk kehidupan itu. Dan kita hukumnya adalah haram melakukan pencemaran terhadap hutan. Itu di dalam fatwa yang nomor 11. Di fatwa nomor 47 tahun 2014 tentang pengolahan sampah dan juga bagaimana mengatasi sampah. Kita kan sekarang mengarah pada bank sampah, bagaimana pola sampah. Dan sampah itu pasti ada sampah yang sekarang bisa didaur ulang, yang itu malah menjadi pupuk kan gitu ya. Jadi maggot, menjadi makanannya hewan yang kita piara umpamanya. Itu bisa lebih bagus, tapi ketika dibiarkan kan menjadi masalah, dan biasanya itu pasti berefek kepada hutan. Nah, itu. Jadi semua itu berkenaan dengan, cuman kita kan nggak sadar dengan hutan itu. Ya, makanya di sini ada dalam fatwa MUI tadi yang nomor 247 tahun 2014, wajib bagi Muslim untuk menjaga lingkungan dan menjaga dari kekotoran. Makanya an-nadzafatu minal iman itu. Bahwa orang yang membuang sampah sembarangan dan itu menimbulkan ketidaknyamanan keresahan, hukumnya adalah haram. Bagian dari mengganggu pada tetangga kita. Fatwa MUI nomor 30 tahun 2016 tentang hukum membakar hutan. Ya. Kadang-kadang mereka mau nanam dengan cara dibakar atau hutannya sengaja dibakar. Gitu. Di sini disebutkan pada saat itu tahun 2016. Karena memang 2016 itu pembakaran di mana-mana sampai kita diprotes oleh Malaysia, kita diprotes oleh Brunei yang dekat-dekat dengan kita memprotes pada kita. Nah ini menimbulkan kerusakan lingkungan dan itu pasti kenanya kepada hutan. Kita menghukumi hal itu adalah haram. Haram itu apa? Yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabuhu ala tarkihi biniyatin iman. Bil ikhlas semuanya lillahi ta'ala. Kalau orang haram itu kalau dikerjakan dapat dosa, dia akan diancam dengan siksaan. Kalau kita meninggalkan karena Allah dapat pahala. Artinya kita tidak bikin rusak alam, hutan, memelihara hutan, nanam di pohon itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebenarnya wiqayah, melakukan preventif ya. Kita kan lebih banyak melakukan kuratif ketika ada masalah, tidak melakukan yang sifatnya preventif itu. Fatwa MUI dari Monas 01 2015 tentang
zakat dan infak sedekah itu boleh digunakan untuk apa? Sarana air dan sarana kesehatan. Ini kita nggak ngeluarin fatwa untuk makan siang bergizi loh. Untuk penggunaan zakat. Yang boleh itu adalah untuk kepentingan lingkungan, kesehatan. Gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan zakat infak sedekah untuk pelestarian hutan. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi penguatan-penguatan donasi, kebutuhan dana dari infak sedekah bisa dipakai untuk lingkungan ini. Ini saya pikir lebih bagus daripada digunakan pemenuhan makanan makan siang itu. Gitu. Dan di sini berkenaan dengan uang yang untuk uang zakat untuk air, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, ini saya pikir tentang pemenuhan lingkungan untuk kehidupan penting kita terus suarakan. Saya pikir saya punya yang berbahasa Arabnya, saya karena terjemahkan ke bahasa Arab atau nanti diringkas. Saya pikir juga sudah ada punya Pak Hayu, itu bisa didorong sosialisasi yang kuat untuk kita lakukan penyadaran kepada masyarakat. Di kita mungkin ya, disadarkan untuk menjaga lingkungan. Saat yang bersamaan kita juga bisa menjadikan penguatan ekonomi melalui penjualan karbon kita. Karena kita ini paru-parunya dunia. Ya, jadi kalau udah Indonesia rusak, semua dunia ini akan rusak. Saya pikir dengan cara kita bersama menyadarkan, itu kalau dalam konteks saya adalah dakwah. Jadi orang bukan hanya diajak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan hanya diajak untuk sholat, bagaimana perilaku terhadap lingkungan adalah bagian dari ibadah dan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyadarkan itu. Kemudian dana-dana sosial, dana keimanan yang milik Tuhan bahasa tanda kutip itu bisa kita laksanakan untuk menjaga bumi Allah sebagai khalifah. Jadi kita mampu melakukan refresh, melakukan rekonstruksi, hutanisasi. Jadi kalau bicara mengenai ketahanan pangan itu mustahil tanpa ada kecukupan dari hutan yang kita miliki. Bukan hanya sawah, tetapi karena itu adalah ekosistem di dunia ini. Mungkin itu dari saya, tambahannya Pak Hayu dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas ulasannya yang sangat menarik. Ini ada pertanyaan Yai dari Bu Enza ini yang menanyakan bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya inisiatif hutan wakaf. Ya. Nah, di BWI sendiri, Kiai pernah dari BWI juga itu sudah ada namanya Green Wakaf ya, ditulis oleh BWI dan UNDP. Tapi pelaksanaannya ini hutan wakaf belum berjalan. Bagaimana Kiai tanggapannya hutan wakaf? Kita banyak sekali ya wakaf itu sektornya. Green wakaf itu banyak diartikan pada proses-proses investasi yang menjaga lingkungan. Jadi dana wakaf di dalam sektor ekonomi yang itu melestarikan lingkungan. Nah, green wakaf dalam arti bagaimana penyadaran hutan seperti masih belum menjadi konsen. Karena apa? Tidak langsung menjadi materi gitu ya. Berbeda ketika bicara green sukuk link wakaf umpamanya. Banyak di produk-produk keuangan yang itu dilakukan dengan wakaf. Dan itu menjadi sukuk wakaf juga ada. Itu kita menginvestasikan wakaf sukuk karena apa? Di wakaf itu nggak kena pajak. Nah itu yang menjadi nilai tawar pada mereka. Tapi untuk bagaimana wakaf menjadikan sarana untuk menjaga lingkungan, seperti yang tadi belum ada kesadaran bersama. Itu kalau bisa dimulai umpamanya dari pemangku kekuasaan itu akan lebih cepat ya, karena dakwah melalui pendekatan kekuasaan itu mudah dan berubah dan cepat berubahnya. Yang kedua, saya pernah di Maluku itu ada 3 gunung, tapi itu milik adat ya. Itu bisa diwakafkan. Kami mendorong sebenarnya di mau Munas di PBNU itu kemarin kita ikut rapat untuk bagaimana
tanah milik pemerintah itu bisa diwakafkan. Dan saya pikir tinggal bagaimana menyadarkan kepada orang-orang, bisa nggak kalau udah karbon bisa dijual sekian banyak hutan dan menjadi hutan wakaf. Jadi hanya perlu dilihat aspek ekonominya, karena wakaf itu tidak boleh berhenti begitu saja, harus ada nilai manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih. Bisa juga nanti ditawarkan, wakaf itu nggak usah diapa-apain, tanamin pohon aja atau dibiarkan pohonnya aja sudah wakaf. Kenapa? Karena itu sudah bisa menghasilkan karbon, karbonnya bisa dijual. Bisa juga umpamanya itu dimaknai dengan tadi, oksigen yang dihasilkan itu adalah bagian dari wakaf, manfaat yang diberikan pada orang lain. Nah, artikulasi seperti ini saya pikir masih bisa diteruskan, sehingga orang sekarang masih mayoritas berpikir wakaf itu adalah kuburan. Kalau nggak kuburan ya masjid, gitu lah kan. Atau yang paling produktif sekolah, tapi kan belum berpikir arah kepada bagaimana melestarikan alam ini dengan sektor wakaf. Saya pikir sangat potensial karena kita ini punya tanah wakaf 1,6 miliar meter ya. Jadi kita ini bisa 3 kali lipat dari negara Singapura loh wakafnya. Dan itu rata-rata mangkrak. Cuman kita ini nggak kreatif nanamin pohon. Padahal kalau ditancapin pohon duren, pohon pamanya apa apukat, apa yang gede-gede, pohon-pohon akasia dan seterusnya, itu dibiarin aja sudah jadi hutan gitu loh. Saya tuh ngiri betul ketika kemarin saya darat ke Malaysia kemudian Thailand. Di sepanjang jalan dari Malaysia ke Thailand itu, di Malaysia teratur sekali itu cara bagaimana mereka memelihara hutan. Meskipun di hutan-hutan itu mereka kasihin pagar kawat, dan itu dirawat, mana yang dibesarkan, mana yang dimatiin. Jadi tumbuhnya itu cakep gitu, teratur. Berbeda setelah saya masuk ke Thailand, ternyata di Thailand juga tidak rapi. Mungkin masih rapi kita karena kita nggak diapa-apain hutan kita. Di sana kan jarang juga hutannya itu. Asal-asalan. Tapi kalau di Malaysia itu benar-benar rapi. Saya lihat sepanjang jalan dari Kuala Lumpur sampai saya ke Patani itu, darat di situ. Nah, menurut saya kita perlu memberikan kesadaran untuk merawat hutan kita. Mungkin karena terlalu kaya kita dengan hutan sehingga tanpa dirawat pun sudah bagus. Saya bayangkan umpamanya kayak gunung-gunung kita di Raja Ampat gitu. Itu kan udah cakep dengan sendirinya tuh gunungnya itu kan gitu naik ke atas. Benar-benar anugerah di kita. Tapi kan kita kalau dirusak ya habis semua, menjadi tidak punya kekuatan lah ya di dalam menjaga alam raya, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Yai. Ini mungkin kita dua pertanyaan lagi ya. Dua pertanyaan lagi. Ini coba yang dari Bu Lili Rojali nih. Ini mungkin saya bisa jawab nih. Izin bertanya, masalah hutan adat. Masalah hutan adalah masalah tidak terlindungnya yang memelihara hutan, yaitu masyarakat adat. Namun pemerintah kurang berkontribusi dalam penetapan tanah komunal, tanah ulayat, tanah masyarakat adat terkait penetapan di ATR BPN di kantor ya mungkin ATR BPN dalam batas wilayah luas kantah ATR BPN ya, sehingga dengan adanya diskusi ini bagaimana perlindungan hukum terkait legalitas ya. Nah, intinya adalah bahwa pertanyaan sejauh mana MUI dan IRI mendorong pemerintah untuk menjaga hutan, sementara faktanya demikian. Nah, ini kami tadi siang malah kami baru bertemu ya untuk dengan koalisi RUU Masyarakat Adat. Nah, ini kami baru bergabung ya, IRI termasuk MUI dalamnya dan termasuk yang lainnya gitu ya, majelis agama yang lainnya. Kita mendukung bagaimana RUU ini bisa menjadikan undang-undang ya. RUU ini sudah lebih dari 14 tahun ya, belum bisa disahkan gitu ya. Kami akan dorong melalui itu gitu ya. Nah, ini untuk kayak lagi nih yang terakhir dari Tari ini, izin bertanya Pak, di dalam Islam hukum penjualan karbon itu seperti apa? Mas Ya, kan karbon itu ada 2 skim ya. Ada orang jual, memang lama ya kalau mau dijelasin tuh panjang ya. Yang gampangnya begini saja, ada orang yang ketika dia melakukan industri, dia harus memberikan jaminan tentang
mereka tidak lebih ya emisinya yang menimbulkan efek rumah kaca itu. Ketika ternyata dia lebih dari jatah itu, dari kuota itu, maka dia harus beli karbon gitu lah. Sebenarnya kayak nggak nyata gitu ya. Tetapi karena ini sekarang sudah bisa di kuantitatif sehingga bisa dijual belikan. Artinya kayak semacam kita membeli pulsa lah kira-kira untuk menjaga ekosistem alam. Karena kalau tidak, industri semua melakukan eksploitasi alam dan juga melakukan pencemaran udara umpamanya, dan tidak ada gantinya, kan kita akan menimbulkan penyakit dan itu menimbulkan kerusakan efek rumah kaca gitu ya. Pemanasan globalnya kayak sekarang udah kita rasakan kan. Mekah aja udah banjir. Kemudian kasus Los Angeles itu kan pasti karena kerusakan alam. Alam yang panas sehingga menimbulkan percikan api kan itu. Di mana tempat Anda seperti percikan api. Tapi kalau ada pohon kan nggak mungkin dia akan mercik api gitu kalau alam ini tidak dalam keadaan keras. Nah, kita bisa menjual beli itu nanti dengan akadnya yang ditentukan. Ya, di Islam saya pikir diperbolehkan, tapi saya belum melihat fatwa MUI itu menjual karbon itu. Tapi yang baru kita usulkan itu di PBNU. Insya Allah akhir bulan ini, bulan depan, tanggal 6-7 itu kita akan bahas tentang penjualan karbon itu. Kalau menurut saya tinggal diluruskan saja, sesuaikan dengan akadnya, sudah bisa dilakukan sesuai dengan syariah. Tapi kalau nanti dengan eksploitasi, apalagi nanti ada gharar, itu pasti tidak sesuai dengan syariah. Itu nanti pasti ada kode-kode dan ada batasan-batasannya itu. Tapi artinya secara jenisnya karbon bisa diperdagangkan dan bisa bernilai ekonomi dan bisa menghasilkan finansial. Itu. Makasih. Masih ya. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Jadi bahwa minggu lalu kami bertemu dengan Menteri LH. Jadi intinya adalah masalah perubahan iklim ini bukannya menjadi cost center, tapi jadi profit center oleh pemerintah karena untuk mendukung kegiatan-kegiatan restorasi hutan. Gitu. Baik, mungkin itu Kiai ya. Kita sudah 9:30, tadi agak terlambat, dan terima kasih nih Yai atas pandangannya dan wawasannya begitu memperkaya pandangan kita semua. Tadi saya tertarik mengenai tadi itu ya sedekah oksigen gitu ya. Nah ini kepikiran karena kami ingin membuat namanya sedekah pohon gitu. Sedekah pohon itu ternyata juga kami bincang-bincang itu tidak hanya oksigen saja, tapi ternyata itu sedekah pohon itu nantinya itu seperti tabung pohon. Masyarakat itu yang menanam pohon itu nanti bisa dipanen gitu ya. Jadi bisa untuk pemberdayaan masyarakat daripada tanahnya nganggur itu kita berikan pohonnya, selain mendapatkan sedekah oksigen juga nanti pemberdayaan masyarakat gitu. Kami sedang mengolah Yai kalau bisa itu kita bisa sedekahkan pohon, kita galakan untuk climate change gitu ya, juga untuk pemberdayaan masyarakat dari hasil pohonnya begitu ya. Baik, terima kasih banyak kehadirannya para peserta dan Kiai atas kesempatan yang diberikan pada malam ini, dan kita tutup bersama webinar ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin keluar ya. Ya, terima kasih Yai. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Salam doa. Bapak Ibu yang lain yang belum mengisi link presensi untuk e-sertifikat bisa langsung mengisi di link yang chat yang di kolom Zoom yang sudah saya berikan. Terima kasih.